Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Zifaturiski dengan nomor induk mahasiswa 2023 123 1007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus eh, menjelaskan materi terkait pengumpulan data pada mata kuliah metodologi penelitian yang di mana dosen terkait di sini adalah Bapak Sparta. Eh, Baik teman-teman, materi pembahasan pengumpulan data ini terdapat di bab 7 sampai dengan bab 9 pada mata kuliah metodologi penelitian. Eh, Jadi saya tuh sangat merasa antusias gitu untuk berbagi insight mengenai salah satu tahapan paling krusial gitu dalam perjalanan riset kita yang dimana hal ini merupakan pengumpulan data. Mengapa sih kita harus peduli akan materi ini? Karena teman-teman di era big data saat ini tantangan kita itu bukan lagi soal kekurangan informasi gitu, melainkan bagaimana sih kita bisa memilah, memilih, dan mengumpulkan data yang benar-benar relevan kayak gitu. Terus juga nggak cuma relevan, tapi juga objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam konteks industri perbankan dan keuangan gitu yang mana akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Hmm. Sebenarnya apa sih teman-teman tujuan dari pembahasan kita kali ini? Nah, sebenarnya tujuan utama dari pembahasan materi ini itu untuk memberikan eh, panduan apa ya komprehensif gitu mengenai tata cara desain dan penyusunan kuesioner yang efektif sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian bisnis. Jadi secara lebih rinci, pembahasan yang akan kita bahas sama-sama ini itu bertujuan agar peneliti itu dapat yang pertama memahami definisi dan fungsi kuesioner, yang dimana dia itu menjelaskan kuesioner sebagai instrumen tertulis, di mana responden itu mencatat jawaban mereka sendiri. Selain itu juga untuk menyusun isi yang tepat memastikan kuesioner itu mencangkup informasi untuk semua variabel dalam kerangka penelitian dan melakukan operasional variabel secara benar kayak gitu. Dan juga memilih format respon yang sesuai untuk menentukan kapan kita harus menggunakan pertanyaan tertutup untuk efisiensi pengodaan atau pertanyaan terbuka gitu untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam gitu. Selain itu kita juga untuk menerapkan prinsip redaksi kata atau wording gitu. Yang dimana itu untuk menjamin kualitas data dengan menghindari bias dan pertanyaan bermakna ganda lainnya gitu, serta menjaga agar pertanyaan itu juga tetap ringkas dan efisien. Selain itu juga bisa untuk mengatur urutan pertanyaan secara logis menggunakan pendekatan funnel funnel approach gitu dari hal umum ke khusus untuk membangun kenyamanan bagi responden gitu. Dan juga yang terakhir itu untuk membangun profesionalitas yang dimana untuk menekankan pentingnya surat pengantar untuk identitas, motivasi responden dan jaminan kerahasiaan data. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke. Yang pertama itu tentang introduction dan hmm, interview ya teman-teman.
Oke, introduction dan interview itu eh apa namanya sebuah penelitian itu sumber data gitu. Nah, ini mana kalian tuh bayangkan gitu, data itu kayak apa ya? Bahan bakar. Nah, jika bahan bakarnya itu salah, mesin penelitian itu ya nggak akan jalan gitu. Jadi secara garis besar kita membagi data itu menjadi dua kategori teman-teman yang dimana ada di pembahasan materi slide ini gitu, yang mana terbagi dua yaitu ada data primer dan juga ada eh, data sekunder. Nah, di mana dari data primer dulu informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti pada variabel yang diminati untuk tujuan spesifik penelitian. Yang di mana di sini ada individu, kelompok khusus, dan panel. Nah, di mana individu itu melalui wawancara mendalam atau apa namanya in-depth interview untuk mendapatkan perspektif yang lebih personal gitu sifatnya. Dan juga ada kelompok khusus, misalnya melalui focus group decision di mana di sini kita juga melihat dinamika interaksi antar anggota kelompok kayak gitu ya. Terus juga ada panel, di mana kumpulan individu yang diamati secara berkala dalam waktu tertentu untuk melihat adanya perubahan suatu tren gitu. Jadi kalau saya gambarkan secara analogi itu kayak ibarat ingin tahu rasa masakan. Nah, data primer itu eh, saat kita memasak sendiri di dapur gitu, kita sendiri yang masak. Nah, kita tahu persis nih bumbu apa yang masuk ke masakan itu dan eh, ya masakan itu sesuai dengan selera yang spesifik yang kita mau gitu sebagai kita pembuatnya. Nah, tapi kelebihan dan kekurangan dari data primer ini teman-teman, hmm, data ini tuh kelebihannya sangat akurat untuk tujuan riset gitu, tapi juga eh, kekurangannya itu memakan waktu dan biaya yang cukup besar, teman-teman. Nah, di samping itu ada yang namanya data sekunder, teman-teman. Jadi data sekunder itu data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan berbeda, tapi bisa kita gunakan eh, kembali gitu. Yang dimana informasi ini yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Nah, poin detail yang ada pada data sekunder ini adalah catatan atau arsip perusahaan, kayak laporan keuangan, data penjualan, atau arsip sumber daya manusia gitu, yang dimana itu sangat berguna untuk evaluasi internal nantinya. Dan terus ada publikasi pemerintah, yang dimana di sini ada data BPS, laporan kementerian, yang dimana ini tuh memberikan valida, validitas skala nasional kayak gitu. Terus juga ada analisis industri oleh media, situs web, internet, dan sebagainya. Yang dimana hal ini tuh tren pasar dari media massa atau laporan firma riset eksternal. Nah, kalau dari segi analoginya, data sekunder itu seperti membaca buku resep atau ulasan makanan di internet gitu. Jadi kita tuh nggak tahu nih, apa namanya, kita tuh tidak perlu masak sendiri, tapi kita bisa belajar nih, belajar banyak dari apa yang udah kita alami dari orang lain gitu. Jadi kita mengamati orang lain kayak gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari data sekunder ini, kelebihannya itu dia tuh sangat cepat dan eh, murah untuk didapat gitu atau mudah gitu. Tapi juga terkadang datanya itu kurang update gitu teman-teman, atau datanya itu nggak terlalu spesifik dengan kebutuhan yang kita butuhkan kayak gitu. Nah, jadi mana sih yang lebih baik? Ya, jawabannya kom nggak bisa karena mereka itu saling mengkombinasi gitu. Kombinasi antar keduanya itu harus seimbang gitu. Riset yang kuat itu biasanya dimulai dengan data sekunder untuk memahami gambaran besar. Lalu diperdalam dengan data primer untuk menjawab masalah yang lebih spesifik gitu. Nah, jadi ini merupakan penjelasan saya terkait introduction dan interview ya. Jadi setelah itu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Nah, di sini ada masuk ke pembahasan wawancara pribadi. Hmm. Oke, maaf. Jadi setelah tadi kita memahami eh, perbedaan antara data primer dan sekunder, mari sekarang itu kita masuk lebih dalam ke salah satu teknik pengambilan data primer yang paling klasik, teman-teman, tapi juga paling kuat, yang dimana itu namanya wawancara pribadi. Jadi wawancara pribadi itu bukan sekedar tanya jawab, teman-teman, bukan cuma sekedar tanya jawab biasa. Nah, ini itu sebuah interaksi manusia yang justru lebih kompleks gitu. Dalam dunia riset, metode ini tuh sering dianggap sebagai standar emas gitu. Ketika kita membutuhkan data yang sangat berkualitas. Kenapa sih? Ya karena di sinilah peneliti itu benar-benar hadir secara fisik di hadapan responden. Nah, namun seperti dua sisi koin nih teman-teman, kehadiran fisik ini membawa keuntungan yang luar biasa, sekaligus tantangan yang nggak mudah juga. Nah, makanya itu mari kita bedah satu persatu kelebihan dan kekurangan dari wawancara pribadi ini. Yang pertama itu dapat mengklarifikasi keraguan dalam kuesioner. Nah, jadi bayangkan ya kalau kalian itu ngirim kuesioner nih lewat Google Form atau Google Formulir. Nah, jika responden bingung nih dengan satu pertanyaan kita, ya mereka mungkin akan menjawab asal-asalan gitu. Atau malah nge-skip gitu atau apa ya namanya nutup aja gitu kuesioner yang kita kasih. Nah, tapi dalam wawancara pribadi hal ini tuh nggak akan terjadi gitu. Peneliti itu bisa langsung menjelaskan maksud pertanyaan jika melihat responden tampak ragu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai instrumen yang fleksibel gitu. Karena kan kita wawancaranya secara langsung gitu. Kalau emang kita ngelihat yang kita wawancara itu ragu atau bingung, ya kita bisa menjelaskan lagi pertanyaan kita. Tuh, terus juga yang kedua dapat menangkap isyarat nonverbal, yang dimana ini tuh merupakan poin yang paling krusial, teman-teman. Dalam komunikasi manusia, 70% pesan itu justru tersampaikan lewat bahasa tubuh gitu atau gestur tubuh manusia gitu kan, bukan kata-kata gitu. Sebagai pewawancara, kalian itu justru bisa melihat apakah responden itu menjawab dengan ragu, apakah mereka bisa apa, apakah mereka itu merasa nggak nyaman atau mereka itu terlihat antusias gitu untuk melakukan wawancara ini. Nah, isyarat nonverbal inilah yang memberikan konteks yang jauh lebih dalam daripada sekedar teks jawaban kuesioner aja gitu. Nah, yang ketiga itu tingkat respon atau kerjasama relatif tinggi. Jadi secara psikologi ini tuh lebih sulit bagi seseorang untuk menolak permintaan wawancara jika Anda sudah berdiri di depan mereka gitu. eh, dengan sopan ya pastinya ya. Dibandingkan dengan hanya mengirimkan email yang bisa ya diabaikan begitu aja gitu. Karena kan kalau email kan mungkin orang nggak baca atau kalaupun baca dan dia nggak tertarik mungkin akan di skip. Tapi kalau misalkan kita ketemu langsung dan meminta untuk wawancara dengan sopan, ya kemungkinannya lebih besar untuk dia menerima ajakan wawancara kita gitu. Karena kan kita udah ada di depan dia langsung kayak gitu istilahnya ya. Nah, eh karena itulah orang jadi lebih apa ya kooperatif gitu dan mau meluangkan waktunya lebih lama jika ada interaksi sosial gitu, secara langsung. Nah, yang keempat itu kelebihannya alat bantu visual adanya penggunaan alat bantu visual gitu. Jadi dalam wawancara pribadi, Anda itu bisa apa ya, membawa prototipe produk gitu, nunjukin gambar atau muter video secara langsung. Nah, Anda juga bisa apa melihat reaksi spontan responden saat menyentuh atau melihat alat bantu tersebut gitu. Nah, yang dimana hal ini tuh nggak bisa didapatin atau mungkin sulit gitu ya untuk dilakukan dengan cara kuesioner jarak jauh. Kelebihan dari wawancara pribadi, teman-teman. Nah, kita tapi kita dari
kelebihan tadi kita juga harus jujur dan realistis nih teman-teman. Wawancara pribadi itu kan metode yang mahal dalam banyak aspek ya kan. Gak gampang nih. Nah, ada juga nih kekurangan yang harus kita pertimbangkan secara matang dalam wawancara pribadi ini. Yang pertama, ya pastinya biaya itu lebih tinggi dan memakan waktu. Nah, ini tuh hambatan terbesar ya bisa dibilang. Jadi kalian itu juga harus mikirin biaya transportasi, akomodasi, terutama kalau wawancaranya itu di luar kota gitu kan. Nah, terus juga biaya untuk memberikan apa apresiasi gitu ke respondennya. Bisa kan kita juga ngasih hadiah atau ngasih hadiah apresiasi lah karena dia udah mau ikut wawancara kita. Terus yang kedua itu batasan geografis yang dimana riset kalian itu akan sangat terbatas pada area yang bisa kalian jangkau gitu. Sulit gitu bagi seseorang apa peneliti di Jakarta khususnya untuk melakukan wawancara pribadi dengan responden di pelosok Papua tanpa adanya anggaran yang besar gitu. Ya akhirnya cakupan riset kita akan menjadi kurang maksimal atau kurang luas gitu jangkauannya. Nah, yang ketiga, beberapa bias respon atau kerahasiaan itu sulit dijamin. Ada fenomena yang disebut social desirability gitu. Social desirability bias. Responden itu cenderung memberikan jawaban yang terdengar baik atau sesuai norma sosial karena mereka berhadapan langsung dengan kalian gitu, dengan kita. Jadi mereka itu mungkin merasa nggak nyaman mengungkapkan rahasia pribadi atau hal sensitif terhadap tatap muka gitu secara langsung. Jadi dia lebih agak enggan lah untuk jujur gitu. Nah, terus yang keempat itu beberapa responden eh, biasanya itu enggan untuk ngomong sama orang asing ya. Jadi nggak semua orang itu ngerasa nyaman gitu kalau didatengin sama orang asing karena kan biasanya kita nggak kenal gitu. Nah, banyak calon responden itu yang merasa privasinya itu cukup terganggu atau merasa terintimidasi. Jadinya mereka menolak atau menutup diri gitu ketika kita ajak untuk wawancara. Nah, yang terakhir itu membutuhkan pewawancara yang terlatih. Nah, kita juga nggak bisa nih sekedar nyuruh sembarangan orang untuk mewawancarai responden. Nah, yang pewawancara ini juga harus punya skill komunikasi yang cukup baik, mampu membangun rasa percaya dan dalam waktu singkat dan nggak boleh menggiring jawaban responden gitu. Jadi dari sisi pewawancaraan juga harus dipertimbangkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya, selanjutnya ada wawancara telepon. Nah, di era sekarang kan pasti semua orang punya telepon dong atau punya ponsel gitu di masing-masing dari kita. Nah, telepon ini tuh bisa menjadi jembatan instan antara peneliti dengan responden. Nah, tapi komunikasi lewat suara aja itu tanpa kehadiran ya juga mungkin menciptakan dinamika yang sangat berbeda-beda, teman-teman. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya di sini yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan tatap muka. Seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, pastikan ada yang enggan untuk bertemu atau tatap muka secara langsung gitu. Nah, di sini ya kelebihannya wawancara telepon ya untuk menghindari ketidaknyamanan tatap muka kayak gitu. Jadi ada sebuah fenomena psikologi yang dimana beberapa orang itu merasa terintimidasi atau merasa privasinya cukup terganggu gitu jika didatangi oleh orang asing seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, yang kedua itu lebih cepat atau apa jumlah panggilan per hari itu bisa tinggi teman-teman. Yang dimana bayangkan nih efisiensinya. Dalam 1 jam seorang peneliti itu bisa ngelakuin 10 sampai 15 lah. 15 panggilan. Nah, bandingkan dengan wawancara tatap muka. Di mana 1 jam itu mungkin habis hanya untuk satu orang aja gitu. Kalau tatap muka. Karena belum lagi kayak waktu perjalanan atau eh, kemacetannya juga belum kan dan lain sebagainya. Nah, terus juga kelebihannya itu biayanya itu juga cukup jadi lebih rendah. Nah, secara segi finansial juga ya wawancara telepon ya menang dari segala aspek gitu. Nggak ada biaya hotel, kita juga nggak ada biaya makan di luar dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kita hanya fokus ke wawancaranya aja. Paling kita hanya modal pulsa untuk nelpon atau internet gitu. Nah, adapun kekurangannya, kekurangannya itu yang pertama durasi wawancara juga harus dibatasi, teman-teman. Nah, ini tuh aturan yang penting banget
untuk wawancara telepon. Orang itu memiliki tingkat kesabaran yang sangat pendek gitu kalau nelpon. Nah, kalau wawancara pribadi itu bisa langsung 1 jam, wawancara itu biasanya harus selesai 5 sampai 10 menit doang gitu kalau telepon. Karena kan mereka pasti akan terganggu kalau teleponnya itu terlalu lama. Nah, yang kedua itu tingkat respon yang rendah. Nah, kita semua tuh pasti pernah ya ngalamin menerima telepon dari nomor tidak dikenal dan langsung menganggapnya sebagai telemarketing atau penipuan gitu. Jadi, itulah tantangan terbesar kita kalau kita melakukan wawancara telepon. Nah, terus yang ketiga itu hilangnya ekspresi wajah dan isyarat visual atau gestur juga ini masuk ya. Jadi ini tuh kerugian terbesar bagi peneliti kualitatif. Kita tuh nggak bisa lihat nih apakah responden itu ngangguk setuju, mengurutkan dahi bingung, atau memutar bola mata karena dia bosan gitu. Karena kan ya telepon cuma dengar suara doang kan, dia nggak bisa lihat ekspresi si responden itu. Jadi kita itu cuma mengandalkan intonasi suara aja, jeda bicara dan kata-kata yang terucap yang kita dengar gitu. Inilah kenapa pewawancara telepon itu harus memiliki pendengaran yang sangat tajam dan juga internet yang lancar gitu. Nggak bisa tuh kayak putus-putus. Nggak bisa. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita udah di pembahasan self administer yang dimana eh, sesuai namanya ya, ini tuh metode pengumpulan data di mana peneliti itu nggak hadir di samping responden. Jadi kita itu memberikan instrumen baik itu kertas kuesioner, link survei, atau berupa angket dan membiarkan responden itu menjawabnya secara mandiri di waktu mereka sendiri dan di ruang mereka sendiri. Nah, di sini tuh ada pun kelebihannya, apa pilihan biayanya itu terendah gitu. Nah, ini tuh udah keunggulan yang mutlak ya teman-teman. Nih bayangin, kalian itu nggak punya nggak perlu bayar transportasi pewawancara, nggak ada biaya telepon yang tadi tuh pulsa dan lain sebagainya. Nah bahkan di era digital kayak sekarang itu biaya kertas itu kan nol ya hitungannya. Nah cukup satu link aja kita sebar dan data itu mulai mengalir masuk gitu. Secara finansial ini tuh nggak ada metode yang paling ramah kantong. Ini paling paling ramah lah. Terus juga yang kedua itu cakupan geografis yang lebih luas. Nah, dengan satu klik tombol share di di penelitian kita, apa pertanyaan kita wawancara online kita ini, ya kuesioner kalian itu bisa jangkau responden dari Sabang sampai Merauke tanpa adanya transportasi, ongkos dan lain sebagainya. Bahkan nggak pakai biaya sama sekali. Selama ada koneksi internet yang memadai ya riset itu bisa bisa dilakukan kayak gitu. Yang selanjutnya itu ada membutuhkan staf minimal. Nah, kalian itu nggak perlu melatih puluhan wawancara ya yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, jadi cukup 1 atau 2 orang aja nih yang mendesain kuesioner dan memantau datanya. Nah, ini tuh cukup efisien bagi peneliti yang bekerja dalam tim kecil. Nah, terus dirasakan lebih anonim. Itu kelebihan terakhir. Nah, di mana dari sisi psikologi ini tuh sangat penting, teman-teman. Jadi responden itu seringkali lebih jujur mengisi kuesioner sendirian, nggak ada tatapan mata pewawancara. Jadi mereka juga nggak merasa terhakimi kayak gitu. Tapi ada pun kekurangan dari sistem self-administered ini. Yang pertama, tingkat responden itu rendah pada beberapa mode. Nah, Mbak, kita jujur-jujuran aja gini, berapa banyak sih link survei yang masuk ke grup WhatsApp kalian gitu, yang berakhir kalian sendiri gitu yang abaikan. Terus saya pun juga sering mengabaikan eh, link survei yang saya terima gitu. Nah, karena nggak ada kehadiran manusia, responden itu ya jadi nggak ngerasa memiliki kewajiban moral untuk ngisi survei itu gitu. Jadi ya tingkat respondennya otomatis rendah kayak gitu. Terus juga tidak ada intervensi pewawancara untuk klarifikasi. Jadi kalau respondennya bingung dengan sebuah pertanyaan, ya mereka itu nggak bisa nanya kepada siapapun. Nah, ya hasilnya mereka cuma menjawab apa yang mereka paham aja gitu. Atau lebih buruk lagi,
ya mereka nutup survei tersebut karena ya udah mereka pusing gitu. Jadi mereka skip atau mereka tinggalin survei kita. Nah, yang ketiga itu nggak boleh terlalu panjang atau terlalu rumit gitu. Jadi dalam wawancara tatap muka, kalian itu bisa memandu responden melalui pertanyaan yang cukup kompleks gitu. Tapi dalam self-administered ini, kuesioner itu harus sangat sederhana. Begitu responden melihat kuesioner yang berlembar-lembar atau bahasanya seperti bahasa hukum, mereka itu pasti akan berhenti gitu. Ribet gitu, pusing. Nah, kita tuh juga harus sangat pintar mengemas pertanyaan agar singkat tapi juga padat. Gitu. Nah, terus kekurangan yang terakhir itu yaitu risiko survei tidak lengkap. Yang dimana sering juga nih terjadi responden itu cuma ngisi separuh jalan, baru ngisi setengah, terus mereka udah bosan gitu. Nah, data yang masuk akhirnya menjadi data yang cacat gitu, atau nggak bisa diolah ya, karena banyak kolom survei yang belum diisi. Gitu. Jadi, kesimpulan di self administered ini sebenarnya kayak lebih menuntut kita untuk menjadi desainer yang hebat gitu, nggak cuma peneliti yang hebat. Nah, karena kuesioner kita itu salah satunya perwakilan yang akan diisi oleh di hadapan responden gitu. Maka tampilannya juga harus menarik, bahasanya harus jelas, dan durasinya harus ideal lah, jangan terlalu lama juga kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada eh, metode proyektif. Nah, kalau metode sebelumnya itu menanyakan hal-hal yang lebih eksplisit, nah metode ini tuh lebih ke bongkar apa yang ada di alam bawah sadar responden gitu. Ini tuh lebih kayak pernah nggak sih kalian tuh nanya ke orang kayak kenapa sih kamu tuh beli barang ini, atau iya kayak kenapa sih kamu beli barang ini, terus mereka jawab ya karena butuh aja kayak gitu. Nah, padahal mungkin ada alasan emosional lain yang sebenarnya jauh lebih dalam yang mereka yang sendiri itu nggak sadar gitu teman-teman. Nah, kadang responden itu nggak bisa atau nggak mau ngungkapin perasaan yang mereka sebenarnya kalau ditanya langsung mereka jujur gitu. Nah, disinilah metode proyektif masuk sebagai penyelamat. Nah, metode ini tuh nggak cuma nanyain apa pendapat Anda gitu, tapi juga minta responden memproyeksikan perasaan, motivasi, dan sikap tersembunyi mereka melalui tugas-tugas yang kreatif. Nah, ini tuh cara kita untuk ngintip ke alam bawah sadar mereka. Nah, yang pertama itu ada tes asosiasi kata. Nah, ini tuh metode yang terlihat sederhana tapi juga cukup menggali soal kejujuran ya. Caranya itu ya meminta responden untuk dengan cepat mengasosiasikan suatu kata dengan hal pertama yang muncul di pikiran, gitu. Nah, ini tuh sering digunakan untuk mengetahui sikap dan perasaan yang benar. Nah, selanjutnya ada Thematic Appreciation Test atau TAT. Nah, di sini tuh apa ya? Kalau asosiasi kata tadi itu cuma berupa potongan kata ya, tapi kalau TAT ini meminta responden untuk merangkai sebuah cerita. Eh, jadi digunakan juga untuk melacak pola dan karakteristik kepribadian si responden itu. Jadi peneliti itu nunjukin sebuah gambar nih, misalkan gambar yang ambigu. Nah, misalnya misalnya kayak seorang nggak yang gambar seseorang yang duduk termenung di depan jendela. Nah, responden itu kita tanya nih untuk ceritain apa yang sedang terjadi di gambar itu, apa yang dirasain orang tersebut pada gambar itu, dan gimana akhir ceritanya dari modal gambar itu. Nah, jadi secara psikologi, saat responden bercerita tentang orang dalam gambar tersebut, ya mereka sebenarnya sedang menceritakan diri mereka sendiri, teman-teman. Nah, ini tuh bisa jadi
alat untuk membantu kita. Nah, lalu yang ketiga itu ada tes in blood. Nah, di mana ini tuh bentuk penelitian motivasi yang menggunakan bercak tinta berwarna yang diinterpretasikan oleh responden. Nah, karena stimulusnya nggak eh, terstruktur, responden itu dipaksa untuk mengendalikan persepsi internal mereka. Nah, yang dimana tes ini tuh sangat kuat untuk menggali motivasi yang sangat dalam, yang mungkin tidak akan pernah terungkap melalui wawancara biasa. Kita juga nggak mencari jawaban benar atau salah. Kita itu mencari cara otak mereka itu mengorganisir informasi yang abstrak dan menjadi sebuah fakta, kayak gitu. Kita lanjut ke bagian observasi. Nah, jika pada metode wawancara atau kuesioner itu kita sangat bergantung pada apa yang dikatakan oleh responden, teman-teman. Nah, dalam observasi ini, kita itu cuma percaya pada apa yang mereka lakukan. Tuh. Nah, kenapa sih ini tuh penting? Karena manusia itu seringkali tidak melakukan apa yang mereka katakan, teman-teman. Nah, mereka itu mungkin berkata bahwa mereka itu hidup sehat. Nah, tapi pada saat diobservasi di supermarket, ya keranjang belanja mereka itu penuh dengan makanan-makanan instan. Nah, di mana tidak sesuai dengan omongan mereka kayak gitu. Nah, observasi ini tuh melibatkan kegiatan terjun langsung ke lapangan, ke tempat di mana realitas itu terjadi seperti pabrik, supermarket, sampai ke ruang bursa untuk mengamati, mendeskripsikan, dan menganalisis perilaku tanpa adanya intervensi kayak gitu. Nah, terusnya contoh-contoh dari observasi itu yang pertama ada membayangi atau shadowing ya. Nah, jadi bayangin kalau kalian itu mengikuti seorang kurir logistik seharian penuh untuk memahami hambatan apa aja nih yang sebenarnya kurir itu temui di jalan. Nah, kalian itu bisa menjadi bayangan mereka untuk menangkap setiap detail kesulitan yang mungkin lupa mereka ceritakan saat wawancara. Karena kan kalian memantau langsung gitu loh atau shadowing. Ya, selanjutnya itu adalah perilaku belanja. Di supermarket, peneliti itu sering mengamati rute jalan konsumen. Apakah mereka langsung ke bagian susu, misalkan kayak gitu, atau mereka berkeliling-keliling dulu, dulu nih, ya, keliling dulu nih sebelum tanpa langsung ke tujuan apa yang mereka mau beli. Nah, data ini tuh mahal banget gitu bagi pembeli toko untuk ngatur tata letak barang. Makanya kenapa misalkan di market itu kita misalkan mau beli barang A, misalkan kita mau beli susu, tapi sebelum kita beli susu itu kita dibikin muter-muter dulu. Nah, itu strategi dari si supermarket itu, teman-teman. Biar kita tertarik dan lihat-lihat barang lainnya. Nah, terus ada pengamatan operasional yang dimana ini tuh juga sering dilakukan di pabrik untuk melihat efisiensi, apakah gerakan tangan pekerja udah ergonomis, apakah ada waktu tunggu yang sia-sia dan lain sebagainya. Nah, terus ada keterlibatan langsung. Nah, di sini itu peneliti itu ikut serta dalam aktivitas tersebut. Misalnya peneliti itu ikut ngantri sebagai nasabah bank untuk merasakan sendiri pengalaman layanannya. Nah, selanjutnya contoh terakhir itu ada penyamaran. Nah, ini tuh metode yang sangat populer, teman-teman. Nah, peneliti itu pura-pura menjadi pelanggan untuk menguji kualitas pelayanan staf tanpa mereka sadari bahwa mereka itu lagi dinilai. Makanya namanya penyamaran. Nah, selanjutnya ada observasi partisipan. Kalau pada observasi biasa itu kita berdiri di kejauhan dengan buku catatan kita, nah pada observasi partisipan kita itu melangkah masuk ke dalam dunianya responden, teman-teman. Gak cuma melihat apa yang mereka lakuin aja, tapi coba merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Asik. Terus juga metode ini tuh metode kunci yang untuk meruntuhkan dinding antara peneliti dengan subjek. Nah, yang pertama itu partisipasi penuh atau complete participation, yang dimana dalam partisipasi penuh, ya peneliti itu sepenuhnya menjadi anggota kelompok yang diamati tanpa memberitahu siapapun bahwa dia itu lagi ngelakuin riset gitu.
identitas aslinya pasti disembunyiin ya. Misalnya kayak seorang manajer senior yang nyamar jadi karyawan magang di tokonya sendiri untuk ngelihat gimana sih budaya kerja aslinya kalau nggak ada bos gitu. Karena kalau ada bos ya berarti karyawan itu akan melakukan performa terbaiknya karena mereka tahu kalau mereka itu lagi dinilai. Kayak gitu. Terus yang kedua itu ada partisipasi moderat. Nah, partisipasi moderat itu peneliti itu berada di lokasi, hadir secara fisik, tapi tetap menjaga jarak nih. Nah, kita ikut dalam aktivitas mereka, tapi semua orang tahu bahwa kehadiran kita di sana itu untuk ngamatin doang. Kita seperti tamu gitu, yang ikut makan malam bersama, tapi enggak apa, tapi tetap megang buku catatan gitu. Istilahnya kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada partisipasi aktif, yang dimana peneliti itu benar-benar lakuin apa yang dilakukan kelompok tersebut untuk memahami seluk-beluknya. Kayak jika riset tentang komunitas apa ya, misalkan atlet gitu. Nah, peneliti itu ikut latihan fisik bersama mereka. Tujuannya ya buat peneliti itu nggak cuma berasumsi, tapi juga punya pengalaman empiris yang sama dengan responden kayak gitu. Selanjutnya ada observasi terstruktur. Yang dimana observasi terstruktur itu kita melihat secara selektif pada fenomena yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, terdapat berbagai tingkat struktur dalam metode ini. Yang pertama itu skema pengodaan atau coding schemes dan yang kedua itu eh, standar skema pengodaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dari observasi terstruktur tadi. Nah, di mana sekarang itu ada kuesioner. Nah, kuesioner itu set pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang dimana responden itu mencatat jawaban mereka, kayak gitu. Jadi gitu ya, kuesioner itu instrumen riset yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang dirumuskan sebelumnya untuk mencatat jawaban responden secara mandiri. Nah, ini tuh bisa dibilang sebagai tulang punggung riset kuantitatif yang memungkinkan standarisasi data dalam skala yang besar gitu. Jadi tanpa adanya kuesioner yang terstruktur, data yang terkumpul itu akan menjadi sangat acak dan sulit untuk diolah secara statistik, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kuesioner itu juga harus dipandang sebagai jembatan komunikasi antara pikiran peneliti dan perspektif dari responden. Nah, adapun langkah-langkah menyusun kuesioner itu, yang pertama adalah menentukan isi kuesioner. Nah, peneliti itu nggak boleh sekedar nanya, tapi juga harus masih ini bahwa setiap pertanyaan itu memiliki landasan teoritis yang kuat dan relevan dengan variabel penelitian. Jadi, kalau isi kuesioner itu nggak selaras dengan tujuan riset, ya maka data yang terkumpul itu akan menjadi sampah informasi yang tidak berguna bagi pengambilan keputusan gitu. Nah, langkah kedua itu menentukan bentuk respon atau format jawaban gitu ya. Nah, peneliti juga harus memutuskan nih apakah akan menggunakan pilihan ganda atau skala Likert atau esai terbuka. Nah, jadi pilihan format ini tuh akan berdampak banget nih, berdampak langsung ke kemudahan responden dalam menjawab penelitian yang sedang kita lakukan. Gitu. Jadi format yang terlalu rumit justru bisa membuat responden itu frustasi. Nah, sementara format yang sederhana mungkin bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya kayak gitu. Lalu yang ketiga itu menentukan reaksi kata pada pertanyaan. Nah, disinilah seni berbahasa itu berperan penting ya teman-teman untuk menghindari ambigu. Nah, kata-kata itu harus dipilih dengan cermat agar memiliki makna yang sama bagi semua orang tanpa memandang latar belakang pendidikan mereka. Nah, yang keempat itu yaitu langkah menentukan urutan pertanyaan.
alur kuesioner itu juga harus logis dan mengalir, teman-teman. Nah, biasanya itu dimulai dari pertanyaan yang umum dulu dan mudah ke arah yang lebih spesifik atau sensitif gitu. Lalu langkah yang kelima itu menulis surat pengantar. Nah, meskipun sering dianggap formalitas doang, nah surat ini merupakan alat untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata responden. Nah, di dalamnya itu peneliti juga harus menjelaskan nih tujuan riset, menjamin kerahasiaan data, dan memberikan instruksi pengisian yang cukup jelas, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang isi kuesionernya. Jadi kerangka pembuatan dari isi kuesioner ini, peneliti itu harus memastikan kuesioner itu mencakup seluruh data yang diperlukan untuk setiap variabel yang ada dalam model penelitian gitu. Nah, adapun proses operasionalisasi pengukurannya yang pertama itu variabel objektif. Nah, sifatnya itu adalah nyata dan dapat diukur secara langsung, teman-teman. Contohnya, ya data nggak demografi seperti usia, tingkat pendidikan, atau pendapatan bulanan gitu. Dan sebaliknya ya, kalau misalkan variabel subjektif itu justru jauh lebih kompleks karena melibatkan persepsi perasaan atau sikap. Contohnya itu kayak kepuasan kerja, loyalitas merek, atau motivasi belajar. Nah, hal-hal ini tuh nggak bisa diukur hanya dengan satu pertanyaan doang, teman-teman. Karena dimensinya itu cukup luas ya dan bersifat personal bagi setiap individu. Nah, itu jadi kesimpulannya dari isi kuesioner ini ya mengajarkan kita bahwa kuesioner itu manifestasi dari kerangka teori yang kita bangun. Kekuatan sebuah riset primer itu terletak pada seberapa tajam peneliti ini mampu membedah variabel objektif dan subjektif menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tepat sasaran dalam kuesioner ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada format respon. Dalam kuesioner itu terdapat perbedaan mendasar antara model pertanyaan tertutup dan terbuka. Adapun model pertanyaan tertutup itu yang pertama memiliki keunggulan memungkinkan responden itu untuk memberikan jawaban secara instan dan efisien. Nah, karena responden itu cuma perlu memilih dari opsi yang tersedia, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner pun juga jadi lebih singkat, teman-teman. Nah, hal ini tuh cukup menguntungkan dalam survei berskala besar di mana kecepatan pengumpulan data itu menjadi prioritas utama bagi penelitinya. Nah, yang kedua itu membantu peneliti dalam menyederhanakan proses pemberian kode atau input data coding. Nah, jadi data yang masuk itu sudah dalam bentuk kategori atau angka yang seragam ya teman-teman. Eh, Sehingga dapat langsung diolah menggunakan perangkat lunak statistik. Nah, ini tuh juga minimalisir risiko kesalahan interpretasi oleh peneliti saat melakukan tabulasi data dalam jumlah. Nah, adapun pertanyaan terbuka di sini yang pertama bagian awal yang dimana dia itu berfungsi untuk menggali perspektif responden secara murni dan objektif. Dan yang dimana yang pada bagian akhir itu digunakan untuk menjaring informasi atau wawasan baru yang belum tercover sebelumnya, teman-teman. Nah, tapi juga sebagai penunjang, yaitu berperan sebagai data tambahan untuk memperdalam interpretasi atau penjelasan atas jawaban yang tertutup itu. Nah, jadi peneliti itu juga harus cerdas ya dalam menempatkan format respon sesuai dengan tujuan informasinya. Pertanyaan tertutup itu alat untuk standarisasi dan kecepatan, sedangkan pertanyaan terbuka itu alat untuk eksplorasi dan kedalaman justru. Jadi kita juga harus paham nih kapan dan bagaimana menggunakan keduanya
itu sebuah kematangan seorang peneliti dalam merancang instrumen riset primer yang cukup handal kayak gitu. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu question wording. Jadi di question wording ini peneliti itu harus sangat teliti karena kesalahan dalam merangkai kata itu dapat menyebabkan responden itu memberikan jawaban yang salah sasaran gitu. Adapun prinsip-prinsip utama agar data yang diperoleh itu benar-benar valid dan tidak bias gitu sifatnya. Prinsip pertama itu hindari pertanyaan dua dalam satu atau double barrel. Nah, ini tuh terjadi ketika peneliti itu menggabungkan dua isu berbeda dalam satu pertanyaan. Misalnya, apakah Anda puas dengan harga dan kualitas produk kami? Nah, kalau responden puas dengan harga tapi nggak puas sama kualitas, nah mereka tuh akan bingung nih jawabnya. Nah, tapi jadi setiap pertanyaan itu harus tunggal dan fokus pada satu isu aja agar datanya jelas. Nah, jadi nggak boleh hmm, pertanyaan dua dalam satu kayak gitu ya. Jadi harus satu-satu. Nah, yang kedua itu kejelasan bahasa dan kesederhanaan katanya gitu. Jadi peneliti juga harus menghindari penggunaan istilah teknis, jargon atau kata-kata yang terlalu canggih gitu, yang mungkin masyarakat itu nggak paham atau responden itu nggak paham gitu, tidak dipahami gitu oleh responden awam gitu. Bahasa yang digunakan itu haruslah bahasa sehari-hari yang sopan sehingga responden itu dapat langsung mengerti maksud pertanyaan tanpa harus bacanya berulang-ulang. Terus selanjutnya itu peneliti juga wajib menjaga netralitas pertanyaan, teman-teman. Kalimat tanyanya itu tidak boleh bersifat menggiring, yang memberikan kesan bahwa peneliti itu mengharapkan jawaban tertentu. Contoh pertanyaan yang nggak netral nih kayak gini, kayak, tidakkah, apa ya, tidakkah Anda setuju bahwa produk ini sangat murah? Nah, ini kan pertanyaan tapi kayak giring sebuah pernyataan gitu. Kalau produk ini tuh murah gitu. Nah, pertanyaan kayak gini nih merusak objektivitas karena responden ini cenderung merasa ditekan untuk setuju dengan opini si peneliti ini. Nah, selanjutnya itu pertimbangan etika sosial. Nah, pertanyaan itu harus dirumuskan sedemikian rupa agar nggak nyinggung perasaan, melanggar norma, atau membuat responden itu merasa rendah harga dirinya gitu, terutama pada isu-isu sensitif. Penggunaan kata-kata yang halus dan menjamin kerahasiaan itu sangat penting ya teman-teman untuk menjaga kejujuran responden dalam memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, aspek lainnya itu ada meminimalkan ketergantungan daya ingat. Jangan tanya tentang detail kejadian yang sudah berlalu lama. Misalnya kayak berapa gram gula yang kamu konsumsi setiap hari pada tahun lalu. Ya, jawaban responden atas pertanyaan kayak gini ya pasti estimasi kasar gitu, nggak akurat gitu karena kan mereka lupa. Nah, sehingga data yang dihasilkan menjadi kurang reliable gitu. Nah, selain itu peneliti juga disarankan harus menggunakan variasi pernyataan. Jadi ini tuh untuk menghindari responden yang menjawab secara asal. Nah, peneliti itu dapat menyiapkan pertanyaan positif dan negatif secara gantian. Nah, tapi hal ini tuh harus dilakukan dengan hati-hati teman-teman. Hindari negasi ganda karena ini tuh sangat bikin bingung gitu secara logika bagi sisi respondennya. Nah, selanjutnya ada efisiensi panjang kalimat. Nah, kalimat yang terlalu panjang juga pasti akan bikin responden itu lelah gitu dan meningkatkan risiko mereka setelah menangkap. Kalau kepanjangan juga mereka jadi berpotensi untuk salah nangkap dari isi pertanyaan teman-teman. Jadi mereka tuh harus baca ulang, baca ulang, baca ulang sampai akhirnya mereka tidak jawab dengan akurat gitu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya question sequence yang dimana hmm, hal ini tuh dalam kuesioner itu menggunakan the funnel
The funnel approach. Jika saya salah mohon dikoreksi cara penyebutannya. Hmm, Jadi urutan ini tuh nggak cuma sekedar pengaturan administrasi doang teman-teman, melainkan sebuah strategi psikologi untuk menavigasi proses berpikir responden. Jadi peneliti itu menggunakan yang namanya the funnel approach ini sebagai panduan utama untuk memastikan alur informasi itu mengalir secara logis dari hal yang luas menuju hal yang sangat spesifik. Nah, pendekatan ini diibaratkan seperti sebuah corong nih yang kayak digambar. Di mana bagian atas yang lebar ini nih mewakili konsep-konsep dasar dan bagian bawah yang paling sempit itu mewakili inti dari permasalahan atau celah penelitian yang ingin dijawab. Nah, gitu. Jadi peneliti itu harus menyajikan pertanyaan mengenai konsep-konsep fondasi atau foundational konsep itu. Pertanyaan di tahap ini tuh berfungsi untuk pemanasan bagi responden. Nah, biasanya itu mencakup variabel demografi atau pertanyaan umum yang mudah dijawab tanpa memerlukan pemikiran mendalam. Tujuannya itu untuk membangun rasa nyaman dan kepercayaan diri responden sebelumnya mereka mereka dihadapkan pada topik yang lebih berat gitu. Kalau responden langsung dikasih pertanyaan yang sulit di awal, ya resikonya itu mereka biasanya bakal berhenti untuk ngisi kuesioner dan akan meningkat yang pasti ya, mereka akan lakukan gitu. Nah, jadi selanjutnya alur kuesioner bergerak perlahan itu masuk ke bagian tengah congor kan dari atas itu yang mulai menyempit di mana pertanyaan itu mulai menyentuh ke tema-tema yang lebih teknis atau terms in the literatur gitu. Nah, di tahap ini tuh responden itu mulai diarahkan untuk mengingat pengalaman atau memberikan persepsi mereka mengenai variabel-variabel inti yang sedang diteliti tadi gitu. Hubungan antara pertanyaan sebelumnya dengan pertanyaan sekarang itu juga harus dijaga teman-teman agar tetap koheren dan berkesinambungan gitu sehingga responden itu ngerasa kayak lagi cerita sebuah narasi yang teratur daripada menjawab daftar pertanyaan yang acak gitu. Nah, terus selain tahap selanjutnya itu di gambar ini tuh penggunaan corong itu membantu peneliti itu untuk menyaring jawaban responden secara sistematis. Jadi dengan memulai dari hal umum, peneliti itu dapat memastikan bahwa responden ini memiliki kerangka berpikir yang sama sebelum masuk ke detail teknisnya. Alur ini tuh juga berfungsi teman-teman untuk meminimalisir bias urutan, di mana jawaban pada satu pertanyaan itu nggak akan mengkontaminasi jawaban pada pertanyaan berikutnya secara negatif. Nah, sebaliknya, urutan yang logis justru membantu responden mengaktifkan memori yang relevan secara bertahap. Nah, sehingga jawaban yang diberikan itu menjadi lebih akurat dan berkualitas. Nah, terus habis itu masuk nih ke corong yang bagian terdalam. Peneliti itu akhirnya sampai pada inti utama riset. Nah, yaitu mengidentifikasi research gap atau celah penelitian. Ini tuh bagian dari narrow atau sempit ya dari kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang paling krusial, sensitif dan mendalam itu diajukan. Begitu. Nah, selanjutnya ada surat pengantar. Oke. Eh, jadi surat pengantar ini tuh merupakan apa ya? Berfungsi itu sebagai bagian pembuka kuesioner yang berisi informasi penting sebagai berikut, kayak identitas peneliti, dorongan bagi responden, aspek privasi, dan apresiasi. Jadi
surat pengantar itu elemen yang krusial ya teman-teman dan berfungsi sebagai pintu gerbang utama atau bagian pembuka eh, dari sebuah kuesioner. Nah, perannya itu nggak boleh disepelekan karena surat ini tuh menjadi karena surat ini tuh menjadi apa ya, media komunikasi pertama lah bisa dibilang antara peneliti dan responden yang yang menentukan kesan awal dari seluruh rangkaian penelitian. Tuh. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke komponen utama komponen utama dalam surat pengantar yaitu identitas peneliti yang dimana memperkenalkan secara jelas siapa pihak yang melakukan penelitian tersebut. Hmm, Bagian ini tuh cukup vital ya teman-teman karena berfungsi untuk memperkenalkan secara jelas dan transparan nih siapa aja pihak yang melakukan penelitian tersebut. Nah, dengan kita mencantumkan identitas yang resmi, responden itu dapat memverifikasi keabsahan riset tersebut, baik itu dilakukan oleh individu, mahasiswa, atau lembaga akademisi, atau institusi riset profesional, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada dorongan bagi responden, di mana itu memberikan motivasi atau penjelasan mengenai pentingnya partisipasi responden dalam mengisi kuesioner. Nah, yang ketiga itu ada aspek perlindungan terhadap privasi. Nah, jadi hal ini tuh memberikan jaminan mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden. Nah, hal ini tuh cukup krusial ya, terutama kuesioner tersebut itu nanyain hal-hal yang bersifat pribadi, sensitif, atau terkait dengan opini profesional yang cukup berisiko, teman-teman jawabannya. Jadi kita juga harus menjamin adanya privasi yang tegas gitu untuk menghilangkan kekhawatiran responden terhadap potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir itu ada namanya apresiasi, komponen apresiasi. Nah, peneliti itu menyertakan ucapan terima kasih atas kesediaan dan waktu yang diluangkan oleh responden. Apresiasi ini tuh nggak cuma sekedar basa-basi formal doang, teman-teman, tapi juga bentuk pengakuan bahwa responden ini merupakan mitra penting dalam keberhasilan penelitian tersebut. Jadi dengan menutup surat atau kuesioner ini menggunakan kalimat yang sopan dan penuh penghargaan ya teman-teman. Kayak responden itu akan merasa bahwa keterlibatan mereka itu benar-benar bernilai bagi kita sebagai peneliti. Gitu. Terus lanjut. Oke. Jadi itulah eh, rancangan-rancangan rangkaian penjelasan yang sudah saya jelaskan terkait pengumpulan data. Saya ingin sedikit memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya jabarkan tadi. Jadi seluruh materi ini tuh mengajarkan bahwa menjadi peneliti itu berarti menjadi seorang perancang pengalaman, teman-teman. Setiap metode, kata, dan urutan yang kita pilih adalah upaya untuk mendekati kebenaran ilmiah. Nah, semoga apa namanya, pemahaman mendalam tentang instrumen pengumpulan data ini dapat membekali kita nih untuk menghasilkan riset yang nggak cuma valid secara akademis, tapi juga berdampak nyata bagi dunia profesional gitu. Ya mungkin terus juga selain itu saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan kita dalam memahami metodologi penelitian itu
Dimulai dari kesadaran bahwa kualitas keputusan strategis itu sangat bergantung pada validitas yang dikumpulkan. Nah, kayak tadi tuh kita tuh udah membedah perbedaan antara data sekunder yang bersifat efisien sebagai landasan awal dan data primer yang menjadi jawaban spesifik bagi tujuan penelitian kita. Sampai tadi kita membahas terkait apa yang namanya the funnel approach tadi dalam urutan pertanyaan memastikan responden itu yang tadi kita udah jelaskan biar mereka itu nggak merasa tertekan. Jadi dengan membimbing mereka dari konsep fondasi yang luas menuju inti permasalahan spesifik, kita juga menciptakan alur berpikir yang logis dan nyaman. Tuh. Alur ini tuh memastikan bahwa setiap jawaban yang diberikan itu merupakan hasil dari proses pemikiran yang jernih. Ya gitu. Ya, sekali lagi semoga eh, pemahaman mendalam tentang instrumen pengumpulan data ini tuh dapat membekali kita ya teman-teman untuk menghasilkan riset yang nggak cuma valid secara akademis, tapi juga berdampak nyata bagi dunia profesional. Nah, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Bapak Sparta atas kesempatannya. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Diana Cipatu Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.